Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar matematika dengan pembahasan statistika. Jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang penyajian data. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang ukuran pemusatan data. Jadi pada ukuran pemusatan data itu terbagi dari 3 jenis ya. Yang pertama itu mean atau biasa dikenal dengan rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah mean atau rata-rata ya. Jadi di sini ada rumus untuk menentukan mean-nya ya. Ya, jadi ini sorry tercoret. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan mean atau rata-rata. Jadi simbol dari mean atau rata-rata itu adalah X bar. Jadi X kemudian ada garis di atasnya, itu sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai K, FI dikali XI, jadi frekuensi dikali titik nilai tengah ya dari setiap data, per sigma I sama dengan 1 sampai K kali FI atau jumlah frekuensinya. Ya, nanti kita akan lebih pahami pada penjelasan contoh soal berikut ya. Jadi ini ada keterangan bahwa FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Misalnya dia kelas ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Begitupun dengan XI itu adalah nilai tengah kelas ke I. I di sini bisa diganti dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Jadi di sini Ibu sajikan tabel nilai matematika kelas 11 ya. Nilai kalian waktu kelas 11 misalnya. Nah, sekarang nilai 38 sampai 46 itu frekuensinya 1. Kemudian di sini nilai 47 sampai 55 itu frekuensinya 5. Jadi 5 orang yang mendapatkan nilai 47 sampai 55. Kemudian nilai 56 sampai 64 itu ada 7. Kemudian nilai 65 sampai 73 12. Nilai 74 sampai 82 itu 25. Kemudian nilai 83 sampai 91 itu 22. Kemudian nilai 92 sampai 100 itu ada 8. Nah, ketika kita jumlahkan frekuensi di atas, 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 25 tambah 22 tambah 8, maka kita peroleh N atau jumlahnya itu sama dengan 80 ya. Nah, jadi nanti ini nilai N yang digantikan ke sini, ke rumusnya ya. Nah, kemudian ini langkah penyelesaiannya. Untuk data berkelompok seperti ini, yang harus kita lakukan pertama itu adalah membuat kolom baru titik tengah atau nilai tengahnya. Ya, kemudian yang kedua membuat kolom baru. Ketika kita sudah peroleh nilai titik tengahnya, kita kalikan dengan frekuensinya. Setelah itu, langkah terakhir itu kita hitung rata-ratanya, ya. Iya. Sekarang kita perhatikan tadi langkah pertama kita membentuk atau membuat kolom baru titik tengah XI itu rumusnya ya. Ini nilai awal kelas pertama ditambah dengan nilai akhir pada kelas pertama. Jadi di sini Ibu jelaskan ya. Jadi di sini kenapa bisa 42? 42 ini diperoleh dari 38 ditambah 46. Jadi ini 38 ya, ditambah 46 kemudian dibagi 2.
Nah, maka diperoleh hasilnya itu sama dengan, nah ini ya, 40, ini sama dengan 42 hasilnya ya. Ya, hasilnya itu sama dengan 42. Ini hasilnya 42. Ya. Nah, sekarang begitupun untuk 51 ya. 51 itu 47 kita jumlahkan dengan 55 kemudian dibagi 2. Kemudian 60 itu didapat dari 56 ditambah 64 dibagi 2. Selanjutnya 69 kita peroleh dari 65 tambah 73 dibagi 2 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita buatkan lagi langkah kedua, kita buatkan kolom frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, 42 yang ini ya, itu didapat dari ya, ini kan FI-nya toh. FI-nya ini kita lihat di sini dia nilainya FI-nya 1. Berarti 1 dikali 42 itu sama dengan ini 42 ya. 1 dikali 42 sama dengan 42. Kemudian ini 5 dikali 51 dapatnya 255. Kemudian di sini 7 dikali 60 sama dengan 420 dan seterusnya ya. Sama. Selanjutnya kalau kita sudah mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah, langkah selanjutnya kita jumlahkan ya. Jadi tadi kan N-nya kita dapat, N-nya itu 80. N itu didapat dari hasil penjumlahan frekuensi ini ya. Kemudian kita hitung lagi jumlahnya. Ini 42 ditambah 255 ditambah 420 tambah 828 tambah 1950 tambah 1914 ditambah 768, itu kita peroleh hasil penjumlahannya itu adalah 6177. Nah, kita lihat kembali rumusnya bahwa untuk memperoleh rata-rata itu adalah jumlah frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensinya ya. Berarti ini sama dengan 6177 kita bagi dengan 80 ya. Nah, maka hasilnya itu sama dengan 77,2125 ya. Jadi ini nilai rata-ratanya. Ya, semoga anak-anakku sekalian paham sampai di sini. Dan untuk lebih memperlancar kalian mencari rata-rata dari data berkelompok, Ibu berikan tugas sebagai berikut ya. Jadi ini ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Silahkan kalian tentukan rata-ratanya. Caranya sama dengan penjelasan contoh soal yang tadi. Oke, terima kasih. Setelah tugas selesai, silahkan dikumpulkan di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.